Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Sulawati dari kelas Tadris IPSB YIN Ponorogo. Nah, di sini saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Pemberontakan Petani Banten 1888. Nah, buku ini ditulis oleh Bapak Sartono Kartodirjo dan buku ini termasuk dalam karya historiografi modern nasional, yaitu memandang sejarah dari sudut pandang masyarakat Indonesia. Profesor Dr. Sartono Kartodirjo dalam buku ini mengulas tentang masyarakat Banten, khususnya para petani yang menolak adanya sistem modernisasi. Dengan dibantu oleh kaum bangsawan dan kaum elit agama, para petani ini bisa melakukan pemberontakan. Namun pada kenyataannya petani ini hanya bersikap pasif dan hanya dijadikan sebagai alat untuk melakukan pemberontakan. Nah, pemberontakan ini terjadi di barat Pulau Jawa yaitu di Banten, tepatnya di distrik Anyer selama abad 19. Pemberontakan ini termasuk dalam pemberontakan yang singkat karena terjadi pada tanggal 9 hingga 30 Juli 1888. Pada pemberontakan ini pula terdapat gerakan-gerakan milenari dan kebangkitan kembali agama. Karena Banten ini letaknya agraris, maka kebanyakan masyarakat di sana itu bekerja sebagai petani padi. Pada tahun 1520, berdirilah Kesultanan Banten yang berfungsi sebagai pengatur stabilitas ekonomi masyarakat. Namun, Kesultanan Banten ini malah dihapuskan oleh pemerintahan Dendles, dan kemudian pemerintahan Dendles ini menerapkan adanya sistem upah, pajak, sewa tanah, dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat para petani frustasi yang kemudian melakukan gerakan-gerakan milenari serta mengadukannya kepada kaum elit agama. Nah, pemberontakan ini termasuk dalam skala kecil atau tidak besar. Karena apa? Nah, karena petani ini hanya bersikap pasif gitu loh, tidak sebagai pemimpin dalam pemberontakan tersebut. Munculnya kekuatan Belanda dalam sistem politik yang ada di Banten membuat sistem tatanan di sana maupun kehidupan sosial di sana itu menjadi tidak terkendali. Setelah kaum bangsawan mengalami kemerosotan dan kemiskinan, sehingga mengakibatkan kaum elit agama ini memiliki peranan yang penting dalam pemberontakan tersebut, yaitu sebagai pemimpin dalam pemberontakan. Nah, kemudian kaum elit agama ini melakukan mobilisasi petani yang kemudian melakukan agitasi-agitasi kepada kaum pemerintahan kolonial dan kaum elit agar tidak mengikuti arus modernisasi dan tetap berpegang teguh pada sistem tradisional. Namun kaum elit ini malah justru menginginkan adanya sistem modernisasi tersebut. Runtuhnya Kesultanan Banten membuat sistem tatanan di sana itu menjadi carut-marut sehingga muncul tindakan-tindakan kriminal seperti pencurian, pembegalan, perampokan, dan hal-hal lainnya yang melanggar hukum, sehingga para pejabat pemerintahan itu tidak bisa menjaga dan mengatur daerah-daerah pedesaan yang ada di Banten. Pada pertengahan abad 19 terjadi jumlah lonjakan orang yang naik haji. Hal ini disebabkan karena adanya pencerahan-pencerahan dari orang yang berdakwah di daerah tersebut, munculnya tarekat-tarekat Islam, dan mulai berkembangnya pesantren. Nah, anggota-anggota pada tarekat inilah yang nantinya dijadikan sebagai kelompok revolusioner yang bertujuan untuk menggulirkan pemerintahan kolonial. Pada tahun 1880-an muncul sikap fanatisme terhadap agama sehingga memunculkan sikap agresif terhadap masyarakat Belanda dan menganggap bahwa masyarakat Belanda itu kafir, sehingga masyarakat Belanda ini tidak dipercayai lagi oleh masyarakat Banten maupun pejabat-pejabat Banten. Kemudian masyarakat yang terkesima akhirnya memberikan dukungan, mematuhi, dan mendukung kiai tersebut karena memiliki tujuan yang suci, yaitu memberantas orang-orang kafir. Setelah memunculkan tarekat-tarekat Islam,
berdakwah, dan mendirikan pesantren, akhirnya para ulama atau kiai ini mengobarkan konsep pemberontakan menggunakan perang jahil. Nah, tarekat-tarekat inilah yang nantinya digunakan sebagai alat untuk menyebarkan informasi rahasia antar komplotan-komplotan dan melakukan komunikasi antar komplotan tersebut yang tidak diketahui oleh pemerintahan kolonial. Nah, kemudian tarekat ini pula dijadikan sebagai tempat untuk melakukan zikir sholat dan juga untuk mempertemukan antar pimpinan kiai atau ulama sebagai kelompok revolusioner. Nah, adapun pimpinan dalam kelompok revolusioner tersebut seperti Haji Abdul Karim, Haji Tubagus Ismail, Haji Wasid, dan pemimpin terkemuka lainnya. Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail melakukan kontak untuk melangsungkan pemberontakan. Dimulainya pemberontakan ini terjadi pada tanggal 9 Juli 1888 sekitar pukul 2 dini hari di rumah Dumas, seorang juru tulis di kantor asisten residen. Nah, pemberontakan yang ada di Cilegon ini di bawah pimpinan Haji Wasid, Haji Tubagus Ismail, serta pemimpin terkemuka lainnya. Pada pemberontakan ini yang menjadi sasarannya yaitu jaksa, ajun kolektor, kontrol muda, patih, widono, serta pemimpin-pemimpin atau orang yang berada di bawah birokrasi pemerintahan kolonial. Pada pemberontakan ini terjadi banyak pertumpahan darah ya. Namun pada akhirnya kaum pemberontakan ini kalah di tangan kaum pemerintahan. Dan pada akhirnya kaum pemberontakan ini banyak yang tewas dan ada yang dipenjarakan. Akhirnya berakhirlah peristiwa pemberontakan tersebut. Nah, namun pada pertengahan bulan September 1888 ada seorang haji yang berkata di banyak keramaian orang ya yang ada di pasar Cilegon yang mengatakan bahwa jika kaum pemberontak ada yang bebas, maka pemberontakan yang baru akan segera dimulai. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang review buku Pemberontakan Petani Banten 1888. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya. Wabillahi taufik walhidayah, walidawal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.